Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dika Saiful Amin dengan NIM 3122102889. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma RSA dalam kriptografi. Algoritma dalam kriptografi adalah prosedur matematika yang digunakan untuk mengamankan informasi dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus. Algoritma ini berperan penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data dalam komunikasi digital. Masuk ke prinsip kerja dari algoritma RSA atau Reverse Shamer Edelman adalah algoritma kriptografi asimetris yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi data. Digunakan untuk enkripsi dan deskripsi data. Prinsip kerjanya melibatkan ada 4. Yang pertama itu ada kunci public dan private. Menggunakan dua kunci yang berbeda, satu untuk enkripsi atau kunci public dan satu untuk deskripsi atau kunci private. Lalu yang kedua itu ada keamanan berbasis faktorisasi, yaitu RSA bergantung pada kesulitan faktorisasi bilangan prima besar sebagai dasar keamanannya. Lalu yang ketiga ada proses enkripsi, yaitu pesan dienkripsi menggunakan kunci publik penerima sehingga hanya dapat deskripsi oleh kunci private yang dimiliki penerima. Selanjutnya ada proses deskripsi. Di proses deskripsi ini, pesan yang telah dienkripsi dapat dideskripsikan dengan kunci private untuk mendapatkan pesan yang asli. Masuk ke jenis permasalahan. Di sini ada 3 permasalahan yang dapat digunakan dengan menggunakan algoritma RSA. Yaitu ada 3 kegunaan, yaitu ada keamanan data, yang kedua ada verifikasi identitas, lalu yang ketiga ada pengiriman kunci aman. Jadi untuk keamanan data ini melindungi informasi sensitif dengan enkripsi, lalu yang verifikasi identitas menggunakan tanda tangan digital untuk memastikan keaslian pengiriman. Lalu yang ketiga ada pengiriman kunci aman, yaitu digunakan untuk pertukaran kunci dalam sistem kriptografi simetris. Salah satu dari permasalahan algoritma RSA adalah panjangnya kunci yang tidak memadai. Keamanan algoritma RSA ini bergantung pada bilangan prima yang besar dan sulit yang difaktorkan. Komputer yang tangguh dapat memfaktorkan angka-angka besar dengan relatif mudah dan dalam waktu yang lebih singkat. Untuk mengatasi masalah ini, praktik terbaik adalah menggunakan panjang kunci minimum 2048 bit untuk RSA. Algoritma RSA ini juga merupakan dasar dari suatu kriptosistem yang memungkinkan enkripsi kunci publik. Algoritma ini juga digunakan secara luas untuk mengamankan data sensitif. Ya, masuk ke studi kasus. Di studi kasus yang ini yaitu seorang pengembang perangkat lunak di sebuah perusahaan teknologi ingin memastikan bahwa data sensitif pengguna yang dikirim melalui aplikasi mobil mereka aman dari serangan pihak ketiga atau yang bisa disebut hacker atau ransomware atau sejenisnya. Pengembang tersebut memutuskan untuk menggunakan algoritma RSA untuk enkripsi data pengguna sebelum dikirimkan ke server agar lebih aman. Lalu untuk deskripsi masalahnya, pengembang ini perlu memastikan bahwa data yang dikirim oleh pengguna, misalnya itu nomor kredit, informasi pribadi seperti nomor KTP, alamat, nama, tanggal lahir, dan lainnya, dienkripsi dengan aman sehingga hanya server yang memiliki kunci private
yang dapat mendeskripsi dan membaca data tersebut. Di sini ada bagaimana cara menganalisanya. Yang pertama itu pemilihan bilangan prima. Jadi pengembang ini memilih dua bilangan prima besar, misalnya PP dan QQ, menghitung nilai NN. Jadi di sini nilai NN adalah hasil dari perkalian nilai PP dan QQ dengan rumusan N sama dengan P kali QN sama dengan P atau dikali Q. Menghitung Totient Euler seperti berikut. Lalu memilih eksponen bentuk publik EE. Memiliki nilai II yang relatif prima. Lalu menghitung eksponen private DD adalah inverse modular dari EE modulo. Penyelesaiannya pembangkitan kunci, kunci publik, kunci private, enkripsi data. Lalu data asli dienkripsi menggunakan kunci publik NE dengan rumus seperti berikut. Lalu deskripsi data. Data yang telah dienkripsi atau ciphertext dideskripsi menggunakan kunci private ND dengan rumusan plaintext sebagai seperti yang ada di tulisan tersebut. Lalu untuk hasil dengan menggunakan algoritma RSA, pengembang berhasil mengenkripsi data sensitif pengguna sehingga hanya server yang memiliki kunci private yang dapat mendeskripsi dan membaca data tersebut. Jadi memastikan bahwa data pengguna aman dari akses yang tidak sah atau pihak ketiga untuk itu. Lalu untuk implementasi RSA ini membantu perusahaan menjaga kepercayaan pengguna dengan memastikan bahwa data sensitif mereka terlindungi. Ya, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu implementasi algoritma RSA dalam kriptografi terbukti sangat efektif dalam menjaga keamanan. Selain itu, selain menjaga keamanan juga, eh, data sensitif yang dikirim melalui jaringan yang tidak aman dengan menggunakan kunci publik untuk enkripsi dan kunci private untuk deskripsi. RSA memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data yang dikirim. Studi kasus ini menunjukkan bahwa RSA dapat digunakan secara praktis dalam aplikasi mobile untuk melindungi informasi pengguna, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap keamanan dan data mereka. Ini adalah referensi yang saya dapatkan mengenai materi-materi yang sudah saya eh, paparkan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.